Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kita mulai ya. Baik, kita tundukkan hati sejenak, memohon kepada Allah Ta'ala. Kiranya Dia memberikan ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang sekedar duga-duga dan tidak bermanfaat. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita keberkahan dari Al-Quran, dari upaya kita menelusuri ayat demi ayat, agar Al-Quran betul-betul menjadi imam dalam kehidupan kita. Tidak sekedar kitab yang kita baca, tilawah, tapi tidak menjejak di dalam hati, di dalam kehidupan ini. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli wajib. Alhamdulillah. Sahabat, terima kasih untuk kesempatannya, juga kegigihannya dalam belajar. Ya, selama masih ada satu orang pun kita jalan ya. Soalnya lebih enak kalau kita belajar bareng-bareng untuk ngaji gitu. Jadi platform kajian suluk online adalah sebuah platform untuk mengkaji Al-Quran bersama-sama. Tidak hanya ngaji dalam arti tilawah, tapi kita ingin mencoba dari aspek lain. Kalau tilawahan bisa sama grup yang lain lah ya. Itu juga bagus. Insya Allah hari ini kita masuk ke pertemuan ke-17 kajian suluk online gelombang ke-11. Masih tentang kisah Musa alaihissalam. Jadi secara overview sahabat-sahabat, di dalam Fusus Hikam, ya, kitabnya Ibn Arabi yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu disebutkan bahwa kisah Musa ini disebut Fash Uluwiyah. Fash Uluwiyah itu artinya tema kehidupan Musa ini tentang penundukan hal-hal yang besar. Jadi hal-hal yang besar itu ditundukkan bahkan oleh hal yang kecil. Memang kita lihat dalam kisah Musa seperti itu adanya dari mulai dia bayi. Bagaimana seorang bayi kecil Musa ya bisa menundukkan Firaun, raja pada saat itu, yang tadinya mengeluarkan titah untuk membunuh semua anak bayi laki-laki, jelas-jelas datang di hadapan beliau bayi laki-laki. Ini kan mencurigakan, dia kan bukan orang bodoh. Kenapa nggak dibunuh? Ya, toh itu di tengah-tengah titah itu. Kalau ada bayi yang nyemplung di sungai, pasti kan itu punya Bani Israel yang pastikan secara logika sudah jalan. Toh Allah sudah di depannya, coba bayangkan, ini sudah peragaan yang luar biasa nih. Sebuah ayat Allah. Ini bukan kisahnya Musa disembunyikan di mana sehingga selamat dari Firaun, enggak. Di tangan Firaun sendiri ada datang. Toh kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi pembunuhan itu. Musa selamat. Ini sebuah ayat buat kita ya, sahabat-sahabat. Kadang kita dibuat ngeri oleh kehidupan. Aduh, kalau begini, begitu. Seperti halnya, waduh nih, sudah keluar dekret dari Firaun, semua dibunuh, waduh, nggak ada tempat sembunyi. Kayaknya secara logika susah, gitu ya. Tapi buat Allah tidak ada yang sulit. Buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana seorang Firaun ditundukkan sedemikian rupa. Itu fash uluhiyah. Jadi di sini Musa alaihissalam, nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran, kisahnya adalah kisah ilmu tentang kita. Kisahnya adalah kita yang kecil ini, ya, kita yang lemah ini, kita yang nggak bisa apa-apa, yang sering lalai, yang sering khilaf, yang telat sholat, dan lain sebagainya. Bahkan tidak mungkin hal-hal yang besar ditundukkan. Jadi yang menjadi poin apa? Nah, itu yang seharusnya kita lihat. Kisah Musa seharusnya menjadi sebuah dorongan besar, ya, motivasi besar, pompa semangat yang besar buat kita dalam menghadapi kehidupan. Karena hikmahnya adalah fas'uluwiyah. Jadi bagaimana hal yang kecil, Allah itu tidak melihat itu, tapi begitu dia ikhlas ingin cari Allah, dan itu memang ketetapan Allah, ditundukkan dunia itu. Ditundukkan betul.
Ya, jadi ada hadisnya tuh. Saya share hari ini di Facebook. Bentar, mana nih? Nih, hadisnya ya saya bacakan. Auzubillahi. Dari hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Hancur. Karena dunia urusannya. Jadi yang dituju. Lalu Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya. Nggak cukup terus. Kok nggak happy terus gitu ya. Nggak tenang terus. Dan rezeki duniawinya memang datang, tapi sesuai yang telah ditakdirkan saja. Jadi kalau dia kerja keras, memang ya datang sih, dapat bonus, dapatlah itu. Tapi sekedar itu sebenarnya Allah mau memberi lebih banyak. Sedangkan barang siapa menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, Allah ringankan urusannya. Nggak sepontang-panting itu kalau dibanding orang yang tujuannya dunia, dibanding orang yang tujuannya ingin gelar, ingin kemuliaan dunia, ingin dilihat keren sama orang lain, takut dianggap gagal, sama aja tuh. Ingin dilihat keren sama takut dianggap gagal. Dua-duanya yang menjadi motivasi adalah dunia. Takut ditolak oleh keluarga, ya, takut mengecewakan mama papa gitu ya. Kan mama papa bukan Tuhan, ya. Jadi kita sudah mempertuhankan orang tua kita dengan tidak sadar gitu. Mengikuti saja apa yang mereka inginkan dalam arti tidak dalam platform beribadah pada Allah Ta'ala. Kalau itu yang terjadi, maka kefakiran akan selalu menghantuinya. Akan terasa ada kehampaan terus gitu. Urusannya terus dicerai-berai dalam arti tidak kokoh. Selalu repot dengan satu dengan yang lain. Rezekinya memang datang, tapi itu-itu saja. Sekadar apa yang dia kerjakan. Bandingkan dengan orang yang menjadikan Allah sebagai puncak cita-citanya. Sahabat-sahabat, Allah ringankan urusannya. Ringankan tuh ya bukan berarti dia kemudian duduk aja datang kemudian rezeki, tidak seperti itu. Tapi pintu-pintu tuh kok kayak dari satu ke yang lain ya. Dan hati akan bisa mengukur. Keringanan itu terutama dipandang dari hatinya. Sholat jadi nggak terbengkalai, ya. Ngaji jadi rajin. Jadi keberkahan-keberkahan itu akan muncul. Karena apa? Karena Allah isi hatinya dengan kecukupan. Dengan itu. Kalau namanya kehidupan ya, proyek nggak selamanya lancar. Kadang-kadang kita ada kegagalan. Nah, orang-orang yang dikaruniakan kecukupan tidak akan gampang goncang menghadapi turbulensi dunia seperti itu. Dan yang ajaib, orang-orang seperti ini yang menjadikan akhirat sebagai prioritasnya, dunia itu nomor sekian. Dunia tuh rezeki datang gitu. Padahal dia nggak minta. Kok ada aja ya gitu. Tapi untuk orang-orang seperti ini, kalaupun datang, dia keluarkan lagi tuh biasanya. Karena hatinya udah nggak perlu gitu. Saya nggak perlu buat apa? Mending diinfakkan lagi. Jadi itu luar biasanya orang-orang seperti itu. Nah, kenapa saya mengutip hadis ini? Sahabat-sahabat, dalam kisah Musa, itu ada penundukan hal yang besar oleh hal-hal yang kecil. Kita ini kan kadang-kadang tersandera dalam kehidupan oleh fenomena-fenomena di sekitar kita, oleh ujian-ujian yang Allah berikan. Seolah-olah ujian itu lebih besar daripada solusi atau kemampuan Allah sendiri. Padahal tiap hari kita bilang Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar. Allah katanya maha besar di lisan. Tapi begitu datang masalah, kok yang besar kayaknya masalah itu. Kita nggak bilang bahwa masalah itu lebih besar. Sungkan. Tapi kenyataannya itu mendominasi kekhawatiran kita. Itu sudah sebenarnya kita sudah secara tidak sadar mengakui bahwa masalah itu tengah menguasai diri kita. Kenyataannya dibikin nangis bombay terus gitu. Susah sholat, susah konsentrasi, susah memaafkan. Susah, hati yang akan gelisah. Hati akan bisa mengukur. Nah, hal-hal yang sebesar seperti itu, kadang-kadang kita anggap sebagai kehadiran raksasa gitu ya. Bisa nggak? Di dalam sejarah,
Banyak hal seperti ini. Bagaimana hal yang kecil dianggap anak bawang gitu ternyata bisa mengalahkan raksasa. David versus Goliath gitu ya. Bisa menundukkan Jalut dengan alat perang yang orang pikir, katanya diketawain ya. Orang tuh ngadepin raksasa orang gede segede gitu pakai perang pedang. Daud cuma pakai ketapel. Cuman jangan salah, ketapelnya tuh kecepatan tinggi, begitu dia nembus skull ya, ini kepala nembus, mati sesaat gitu. Jadi kembali ke sini kisah Musa ya, karena kemarin kita bicara tentang Musa yang melihat pohon api, dan kita sambungkan dengan pohon api itu dalam surat An-Nur 35 supaya kita paham ini konsep Al-Qur'an. Ini proses penemuan diri, ini proses orang yang misbahnya sudah menyala. Coba dilihat lagi surat An-Nur ayat 35, di situ disebut ada kata-kata misbah. Ya. Jadi Allah membuat perumpamaan cahayanya adalah seperti mishkat. Di dalam mishkat ada misbah. Dan misbah itu terletak di dalam zujajah. Fase ini itu sudah ditempuh ketika Musa sudah belajar bekerja 8 sampai 10 tahun dalam bimbingan seorang mursyid, guru sejati, sang nabi sendiri, yaitu Syuaib alaihissalam. Itu sahabat-sahabat adalah fase menempa dia dari nafs lawamah menjadi nafs mutmainnah. Nanti kita berkenalan dengan nafs lawamah, ada nafs mutmainnah. Ini dua-duanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau mau lihat surat 75 tuh ayat 2, surat Al-Qiyamah, di situ Allah Ta'ala bersumpah dengan nafs lawamah. Bahkan Allah Ta'ala tidak ada dalam Al-Quran bersumpah dengan nafs mutmainnah. Padahal kedudukan nafs mutmainnah lebih tinggi ya kan. Jadi nafs itu tingkatannya jiwa, itu ada 3. Nafs amarah, jiwa yang masih begitu didominasi oleh hawa nafsu dan syahwat. Disebut amarah. Mirip-mirip amarah. Bawaannya marah terus gitu ya. Bawaannya kesel terus. Kalau nggak dapat keinginannya, gitu ya, meraung-raung ya. Walaupun saya tidak meraung-raung hatinya gitu. Kayaknya tuh dunia jungkir balik deh. Begitu apa yang dia tidak dapatkan terjadi. Itu masih amarah. Itu jiwa yang sengsara. Jiwanya miserable dia ada di dalam jasad orang, itu jiwa seperti ini. Ya, susah untuk melihat Shirathul Mustaqim gitu ya, karena petunjuknya tak terbaca, begitu gaduh dengan gemuruh keinginan, gemuruh hawa nafsu, gemuruh ego gitu ya. Nah, orang yang sudah mulai bertaubat itu sudah moving tuh. Jiwa amarah tuh jiwa yang kalau dalam hadis tadi dikatakan sasaran pandangannya kepada dunia, jelas. Makanya dia mengukur segala sesuatu, mau itu kesuksesan, progres, dari worldly achievement. Karena dia nggak punya referensi lain. Kalau dia berhasil, ya bisa berhasil. Tapi kan kemudian manusia itu punya jiwa ya. Kehampaan itu tadi, yang disebutkan di dalam hadis. Kalau orang itu sasarannya dunia, diberi kehampaan di dalam hatinya. Dan itu kejadian. Kita melihat bagaimana di sekitar kita, baca di koran ya, orang kaya, selebriti, sudah punya semuanya, bunuh diri. Nggak happy. So what is happiness then? Orang mengira happiness itu datang dari fame, fortune. Semua hal yang dia anggap kebahagiaan ternyata sebuah fata morgana saja. Apa kita nggak belajar dari situ? Ya, jadi fase Musa dengan Syuaib di negeri Madian itu mengubah jiwa yang tadinya lawamah, bahkan sudah tidak amarah. Karena Musa keluar dari Mesir itu jiwanya sudah mencari itu, sudah mau taubat, sudah mencari Allah. Jadi jiwa lawamah itu sebenarnya jiwa yang sudah mulai bertobat. Not completely mencari dunia,
tapi masih setengah-setengah gitu. Ada juga mencari dunianya gitu. Makanya disebut lawamah, ke atas bulak-balik. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun. Nah, nanti semakin baik bersuluknya, semakin sedikit aspek lawamahnya. Sampai akhirnya harus jadi mutmainnah. Baru jiwa yang tenang. Nah, jiwa tenang ini yang baru di dalam Al-Quran disebut ya ayuhan nafs mutmainnah. Itu dipanggil, yang terpanggil, yang akan bertemu dengan Tuhannya dengan bahagia gitu, dengan tenang. Karena dia sudah mengerjakan misi hidupnya. Kayak kita pagi-pagi, saya ingat dulu SMA tuh, SMA 3, belum ngerjain PR. Karena susah pagi-pagi, tegangnya, jadi lihat temen kiri kanan, karena tahu belum, merasa bersalah kan, belum ngerjain PR, takut diperiksa. Nah, itulah lawamah, jiwa yang gelisah. Jadi kita nanti suatu saat sahabat-sahabat kita kan semua meninggal ya, nggak ada yang live forever here. Kesana, kalau kita meninggal, tahu kita sebenarnya hati tahu nih, belum nemu sesuatu yang saya bisa bawa pulang, dalam arti ya kira-kira ini Allah yang ingin saya lakukan di sini apa gitu ya. Itu gelisah, kematiannya akan berat. Nah, ini yang ngeri ya, kalau dia semakin si jiwanya demikian melekat dengan raga, dengan duniawi, belum disapih tuh, harusnya lepas kan jiwa itu sama raga. Itu seperti kalau dalam Al-Quran orang-orang yang dipelangkin sama ter itu. Nah itu di alam barzahnya sengsara itu, karena begini ya, ada yang mengatakan begini, seharusnya si jiwa itu begitu dia meninggal, jiwa sama ruh keluar tuh dari raga. Tapi orang-orang yang masih nempel sama raganya, walaupun sudah keluar, dia masih bisa merasakan himpitan dan sesaknya alam kubur. Nauzubillah min dzalik. Coba bayangin, udah ditutup gitu ya, cuma muka gitu kan, di kain kafan, dimasukkan ke kotak ya sepetak yang gelap, terus perlahan-lahan ditimbun sama tanah. Sesek nggak tuh? Kalau nggak panic attack. And it's not for 5 minutes or 10 minutes, berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun, sampai menunggu kiamat. Nah, ini pentingnya tazkiyatun nafs. Allah tahu kemelekatan seseorang dengan raganya, dengan dunianya, derajatnya apa, Allah tahu. Karena Allah itu maha penyayang, dia ingin coba menyapi. Maksudnya adalah agar dia nanti selamat di alam berikutnya. Penyapihan atau treatmentnya itu kadang kita persepsi sebagai sesuatu hal yang berupa pil pahit dalam kehidupan. Kalau kita tidak paham, jiwa yang sudah makin dewasa, dia mulai paham hakikat ujian. Begitu ujian datang, dia akan lebaik, Allahumma lebaik. Saya datang, saya terima. Oh, ini ujian Allah. Ya, jadi bukan begitu datang, loh aku hidup begini-begini terus. Wah, padahal kesempitan yang tengah dihadapi, rasa sakit yang dia tengah alami, itu berfungsi efektif untuk melepas ikatan-ikatan tertentu yang tidak akan lepas kecuali dengan pisau-pisau ujian itu. Kecuali dibakar dengan ujian-ujian tertentu. Dan Allah Maha tahu, dia presisi sekali memberikan itu. Maka perhatikan semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita akan diserang dengan berbagai ujian. Kita sudah bahas ini ya di beberapa pertemuan lalu, bahwa ini niscaya kalau masalah ujian itu. Nah, sekarang kita lengkapi dengan sebuah
visi bahwa sahabat-sahabat, kalau kita meninggal dalam kondisi masih terikat, masih jiwa lawamah, apalagi amarah nauzubillah, itu repot di sananya. Maka suluk itu harus berani dimurnikan. Pemurnian itu adalah sebenarnya seperti wudhu ya, purification. Tazkiyatun nafs itu kan tazkiyah dari tazaka, dimurnikan, dilepas semua hal yang tidak hak. Seharusnya kita berterima kasih. Begitu datang, loh, kok aku ditipu? Alhamdulillah nih, berarti lagi dipotong hal-hal tertentu. Kok aku dibeginikan? Nah, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah pun sakit nih. Sakit sekali kok dibeginikan ya, tapi alhamdulillah mungkin nih ego saya yang sedang digerus. Mungkin saya merasa adiguna gitu, merasa ujub ya. Allah tahu kan? Allah tahu masalahnya. Ada hal itu di dalam diri kita. Contoh ya, seorang sahabat Rasulullah yang besar tuh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, yang keimanannya kualitasnya seperti itu saja. Itu Rasulullah pernah bilang suatu hari, ya Abu Bakar, sesungguhnya aku melihat di dalam hatimu ada benih kemusyrikan seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam hari yang gelap. Semut di atas batu hitam, malamnya gelap, nggak ada penerangan. Toh bisa kebaca, Rasulullah. Kalau kita mungkin bukan semut, gajah di jalanan gede di siang hari gitu. Nah, so obvious. Itu buat Abu Bakar segitu tuh bisa bahaya, maksudnya kata Rasulullah. Masih harus istighfar. Semut itu mewujud di sana nanti sesuatu yang menghalangi. Jadi sebenarnya kita mendekat Dia yang Maha Suci itu mesti takutnya berlipat-lipat. Karena hanya elemen kesucian yang bisa mendekati Dia yang Maha Suci. Masuk akal ya? Masuk akal. Tapi tanpa kita menyatu dengannya, sungguh kita tidak akan pernah mendapatkan kedamaian, kebahagiaan yang hakiki, yang never ending masalahnya. Apapun itu is just for temporary. Semua hanya sementara. Sementara Allah Ta'ala ingin memberikan sesuatu yang hakiki, yang lebih abadi, yang lebih mulia. Nah itu. So it's a journey. Ya, kalau kita lihat kembali ke konsep pohon ya atau kalimah, kita sudah bahas di surat Ibrahim. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi ini adalah kalimah itu orang yang sudah tumbuh pohon dirinya itu jadi kalimah thayyibah. Tumbuh pohon diri. Pohon diri itu apa? Si jiwanya tumbuh. Masalahnya, raga boleh bertumbuh, jiwa seseorang belum tentu bertumbuh, sahabat-sahabat. That's the tricky part. Jadi orang boleh aja usianya udah 40, jiwanya masih kecambah, bahkan belum jadi pohon. Bisa jadi tuh. Nah, ada proses tertentu gitu. So this is like a cycle of the moon ya. Kalau saya gambarkan di sini, kita ketika lahir di muka bumi ini semua bayi fitrah. Kolbnya itu seperti bulan purnama. Terang, bercahaya, bersinar. Everybody loves babies, gitu ya. Nggak ada bayi yang jutek gitu ya, judes. Nggak ada, semua lucu banget. Itulah pancaran dari kondisi hatinya. Sama kalau orang itu nanti kembali ke bulan purnama, hatinya, apalagi nanti ditambah dengan 7 lapis cahaya, nanti dibicarakan di surat An-Nur 35, itu kayak samudra hatinya tuh. Kita lempar apapun, dia nggak balas lempar tuh. Kalau pohon tuh, kata Bu Muhyiddin ya, seorang sufi di Amerika, pohon ya, sebuah pohon, mau dilemparin anak-anak tuh kadang-kadang ngambil batu gitu, apa jambu batu dilemparin. Sebuah pohon tidak balas melempar. Dia diam dan memberikan buahnya, dan tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri kan. Nah, this is the stage of life. Kita lahir, bertumbuh, anak masuk umur 7 tahun tuh
Jangan 7 tahun. Mulai dia bisa bicara, itu udah kelihatan tuh ego, syahwatnya, hawa nafsu, udah pengaruh orang tuanya dan lingkungannya udah kelihatan. Udah kelihatan. By the time si anak udah mulai bicara itu umur 2 tahunan, ya setahun ke atas udah kelihatan. Marahnya, nggak sabarannya, udah mulai kelihatan. Yang tadinya full moon, udah mulai ada bercak-bercak gelap. Lama-lama makin kayak bulan sabit gitu si kolbnya itu. Dan lama-lama gelap total seperti gerhana. Dan itu nanti dihidupkan kembali. Cara penghidupannya adalah dengan taubat. Nah, orang kadang dibimbing ke taubat dengan dijungkir balikkan kehidupannya, sahabat-sahabat. Banyak cerita tentang itu. Sebagai sebuah rahmat Allah Ta'ala, mengingatkan dia bahwa, hey, hidupmu sebentar lagi, nggak lama. And you have to do something, gitu. Jadi dunia, ini paralel. Kehidupan dunia ada, tapi yang harus dilihat itu hatinya. Yang harus berjalan itu jiwanya. Gitu. Jadi di segala kesibukan, boleh sibuk dunia, tapi jiwanya dilihat. Gitu. Nah, cara kita meraup jiwa, ya, merawatnya, itu ikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Titik. Oh, everything is there. Jadi, simple itu. Ikuti sholat awal tepat waktu tuh. Itu cara memberikan lagi cahaya buat jiwa. Supaya jiwanya bangun. Kalau udah bangun, dia makan, terus dia bertumbuh. Ya. Nah, jadi, in short, itu sebenarnya di dalam hati kita tuh ada perang. Satu si jiwa, nafs yang harusnya dia bertahta di dalam hati, satu lagi hawa nafsu dan bala tentaranya. Banyak banget. Kalau Bawa Muhyiddin bilang 4 trillion 10,000. Coba bayangin 1 lawan 4 triliun 10.000, hitung-hitungan mah kalah ya kalau hitung-hitungan gitu. Tapi toh Musa lawan Fir'aun pun itu bicara tentang hikmah uluwiyah. Kok bisa Musa seorang gitu ya ditemanin sama Harun menumbangkan kerajaan yang sudah ribuan tahun established face to face dengan kepala negaranya dan menang. Itu gak masuk akal. Sekali lagi sahabat-sahabat, sekali lagi seperti halnya tadi bayi Fir'aun dipegang udah tangannya sama Fir'aun, nggak dibunuh. The impossible, God can make the impossible becomes possible. Itu hidup tuh begitu. Jadi kita tuh harus bangga ya, aku punya Tuhan. Gitu. Jangan menunduk di depan masalah kehidupan, tapi katakan kepada masalah kehidupan itu, Tuhanku lebih besar dari kamu. Itu dong. Ya, itu Allahu Akbar kita tuh di situ. Kok masalah kayak gini? Wah, masalah adalah masalah, tapi saya punya Allah. Tenang, tenang. Allah, 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 Allah. Ah, kalau sudah begitu, nih waduh, Allah juga kan kalau nggak ngasih sungkan kali ya. Waduh, dia positif banget nih ya sama aku. Gitu. Ya, jadi cara kita memandang kehidupan mesti positif. Mesti kan husnuzon, Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita bilang Allah bisa. Begitu kita bilang kok Allah udah pertanyaan saja ya. Kok doaku nggak dikabul? Malah benar nggak dikabul tuh. Kenapa? Di situ kita terazab oleh keraguan yang muncul di situ. Itu yang menutupi doa-doa kita tidak terkabul. Karena kita masih punya dosa yang berupa keraguan di dalam hati. Doanya sih kenceng ya. Ini nih dapat dari Pak Ustadz ngaji ini lagi atau mengamalkan ini itu, wah kenceng hati kan dia bisa bilang. Tapi bener nggak sih? Bener. Nah kayak itu tuh hati-hati terazab. Dalam Al-Quran kejadian soalnya kan istrinya Ibrahim alaihissalam datang 2 malaikat menyatakan istrimu akan hamil. Ya dengar tuh dari belakang. Udah tua kan istrinya. Hampir 80 tahun kalau nggak salah. Ketawa cuma senyum. Hamil gitu. Mentertawakan. Beneran diazab. Azabnya apa? Yang hamil duluan adalah Siti Hajar jadinya. Dia harus menanggung
itu gitu, melihat wah Ibrahim mengambil Siti Hajar dan ternyata Hajar duluan yang nah gitu, kayak gitu-gitu hati-hati ya. Kita mesti banyak-banyak istighfar gitu ya. Kadang hati kan yang sekelebat gitu. Bisa nggak ya? Ah nggak mungkin dia berubah kayak begitu. Oh jangan bilang begitu. Itu hak Allah untuk Allah tuh maha bisa mengubah. Jadi jangan bilang berkata seolah-olah kita sudah menyayangi Tuhan dan memverdik seseorang nggak akan bisa berubah lah dia kayak gitu. Oh nggak boleh itu. Nauzubillah ya janganlah. Allah tuh maha kuasa kok. Fir'aun Merneptah yang menghadapi Musa yang kata orang walah Fir'aun di akhir hayatnya beriman. Di Al-Quran kata-katanya aku beriman kepada Tuhannya Musa. Dan seperti itu makanya jasadnya diselamatkan. Ya, diketemukan tuh. Nah, jadi memang ini yang disebut perang seumur hidup, sahabat-sahabat. Yang kata Rasulullah pulang dari Badar, ini kita baru pulang dari perang kecil. Sahabat-sahabat udah bengong ya, kayak gini perang kecil, kayak gimana yang perang besar? Ya ini perang melawan hawa nafsu di dalam diri sendiri. Lebih susah karena nggak kelihatan musuhnya. Gitu. Susah karena kita kadang nggak bisa membedakan nih mana hawa nafsu, mana jiwa. Itu pun perlu rahmat Allah Ta'ala. Gitu. Tapi lama-lama, kalau hati makin banyak diasah, ya banyak zikir, tahajud, udah back to basic tuh, yang Rasulullah anjurkan, ada sholat nawafil, sholat rawatib, kerjain tuh, sholat duha. Makin bening hati kita, makin kerasan, oh ini hawa nafsu, hawa nafsu. Gitu. In the end, si nafs harus jadi raja di sini. Yang bertakhta di sini harusnya nafsu, bukan hawa nafsu. Makanya Firaunnya harus tenggelamkan. Dan simbolnya tenggelam ya, bukan kejatuhan meteor atau apa. Tenggelam karena dia elemen dunia harus kembali ke dunia. Tenggelamkan di air, di laut ya. Jadi itu. Ini skema untuk membantu menambah khazanah kita tentang apa makna menjadi kalimah, bahwa kita itu harus mengupgrade akal ya. Jadi kita ini dari SD, dari TK bahkan ya, belajar, udah kuliah S1, S2, S3 ya. Tapi akal dalam tuh suka timpang. Makanya belum tentu udah PhD-nya berendeng, akal jiwanya pintar. Buktinya apa? Suruh baca Quran, ngerti nggak? Karena baca Quran itu harus dengan akal dalam. Tidak sekedar baca tilawah atau terjemahannya, tapi maknanya apa gitu. And moreover ya, lebih dari itu adalah akal dalam itu dia bisa melihat, membaca kehidupan menjadi lebih seksama, dan dia lihat hikmahnya. Dia lihat kebenarannya, dia lihat keagungannya di kehidupan yang dia jalani. Nggak usah lihat kehidupan orang lain, di kehidupan dia. Karena nanti petunjuk yang utama, karena Al-Quran itu akan memberikan petunjuk-petunjuk tentang siapa diri kita. Itu yang maksudnya Idul Fitri itu. Fitrah saya apa sih gitu ya. That's the one, worth it to celebrate. Itu harusnya jadi pertanyaan setiap saat tuh. Who am I? Who am I? Karena kalau nggak nanya, ya Allah nggak akan tunjukkan, orang nggak ada urgensinya gitu. Makin kita punya keinginan untuk bertanya siapa saya, makin ditunjukkan kepada sejati dirinya. Itulah yang disebut kalimah thayyibah. Thayyibah itu karena berkaitan dengan jati dirinya. Jadi dia mengakar betul di bumi yang dia membaca dengan baik kok. Pembaca yang sangat baik. Buminya itu, oh saya ngerti kenapa saya ada di penggal ini. Jangan sampai pecah. Manusia itu kalau pecah udahlah, itu sakit. Dalam psikologi ada termnya skizofren bahkan gitu ya. Jadi pecah tuh gini. Raganya di sini, kehidupannya ada di sini, keinginannya ingin yang lain, kehidupan itu pecah, sahabat-sahabat. Hazab, nauzubillah. Kenapa? Akalnya belum bisa membaca itu.
bahwa di bumi yang saya pijak per saat ini, di peran yang saya ambil saat ini, di dalam warna kehidupan yang ada per hari ini, per saat ini, this is the best. Ini tangganya. Nggak usah mikirin rumah yang di Sumatera, yang di Jawa, pensiun, itu nanti. Kalau memang akan ada, datang ada, dibuka jalannya. Tapi seorang sufi, seorang salik, itu adalah anak sang waktu. Dia harus mengalir hari ke hari ini. Besok urusan besok. Sekarang saya ada di sini sama anak saya yang lagi butuh saya, misalkan ya, ibu saya, siapapun, kita nggak tahu ya. Kita belajar tuh dari tahap ke tahap kok, hari per hari. Rencana boleh, tapi pengejauhan tahan sehari-hari, kemudian akar itu ya, karena kekuatan pohon kita sudah bahas ditentukan oleh kekuatan akar. Selama dia tidak mengakar baik, tumbang, mau itu segede apa pohonnya juga. Selama tidak mengakar baik, tumbang. Pohon tumbang berarti udah dia selesai, tidak akan mengambil lagi saripati dan air dari bawah tanah. Padahal itu semua yang menjadi sumber kekuatan bagi si pohon. Nah, ini. Ya. Jadi si pohon itu akan mengambil air dari dalam tanah. Bumi kita untuk menumbuhkan pohon itu, sahabat-sahabat. Dan perhatikan bahwa air dua tanah itu sebenarnya datang dari langit. Dari hujan. Artinya, bumi dengan segala takdir yang tengah kita jalani, yang sudah kita lewati, dan akan kita songsong, itu merupakan suatu desain besar dari langit. Itu sudah kita pahami di Lauh Mahfuz, sudah ada tulisannya. Ya, sudah ada tulisannya kapan orang meninggal. Gitu ya. Jadi kalau misalkan menit ini, detik ini gitu ya. Anaknya Pak Emil tuh kemarin almarhum Eril memang mesti meninggalnya di situ. Tapi ada beberapa skenario. Jadi contohnya gini, kalau guru saya ajarkan, si A, anak tertentu ya, si anak ada ketetapan yang meninggal di hari H. Cuman yang kita tidak tahu kapan, maksudnya bagaimana. Di situ ada cabangnya. Ada 2 cabang. Dia tiba-tiba ada pilihan mau ngejar balon atau tidak. Kalau ngejar balon, dia meninggalnya kemudian ditabrak kendaraan. Kalau tidak, dia apa gitu ya, jatuh kemana. Gitu. But in the end, bahwa umurnya selesai di hari itu, sudah. Seperti itu. Nah, jadi semua takdir yang diturunkan, itu ada desainnya dari langit. Itu tadi kita bicara kematian. Belum bicara jodoh. Jodoh itu lebar, ya, luas. Ada jodoh berupa pasangan, jodoh berupa pekerjaan, pekerjaan pun jodoh. Rumah juga jodoh, tuh ya. Jodoh. Pakaian juga jodoh. Mana yang pas sama kita, sama enggak. Nah, itu sesuatu yang Allah sudah tetapkan di 120 hari. Sudah semua. Nah, jadi maksudnya kita sekarang hari ini belajar tentang sebuah fasuluiyah, itu penundukan hal yang besar oleh hal-hal yang kecil. Kita belajar dari Musa alaihissalam bahwa nggak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Selama memang itu ada kehendak Allah di situ. Di sisi lain, nggak akan jadi segigih apapun kita berupaya gitu ya, sebaik apapun perencanaannya kalau Allah tidak mengizinkan di situ. Pertanyaannya adalah, terus gimana dong kita kalau udah susah-susah, ternyata Allah tidak izinkan? Atau apa kita apatis saja, gitu kan? Udahlah, lihat aja punya Allah. Enggak, kerja keras kita akan diganjar. Gitu. Nah, ini kemudian membuat kita menggelitik kan ayat itu, bahwa apa yang baik menurut kamu belum tentu baik. Dalam Al-Quran dikatakan begitu, dan apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Maka itu ditutup ayat itu dengan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, kita nggak tahu apa-apa. Artinya apa? Artinya semangat kita dalam menghadapi kehidupan
dengan seperti ini, harusnya jangan jadi pesimis bahwa semua digenggam oleh Allah Ta'ala, bukan menjadikan kita menjadi tidak berdaya dalam hal yang negatif, tapi pengaturan itu harus kita persepsi dan kita pandang sebagai suatu rahmat dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Seandainya tidak diaturkan, hilang manusia kemana. Pasti kacaunya. Gitu. Jadi sahabat-sahabat, hidup kita, Allah tatakan ini. In every single faith, every single destiny. Kenapa kok ada di sini? Kok menikah sama itu? Kok cerai sekalian ya? Kok nikah lagi gitu ya? Semua dinamika kehidupan, it's done. Sudah terjadi. What it means is itu sudah dalam desain Allah Ta'ala, di dalam Lauh Mahfuz. Yang wajib kemudian kita baca itu, bagaimana untuk melihat itu semua, menjadi bagian dari diri kita, menjadikan itu nutrisi yang kaya untuk pertumbuhan jiwa di dalam diri. Nah, supaya lebih jelas lagi, mungkin biar nggak kemana-mana ya. Dan ini materinya lebar, besar. Kita buka sesi diskusi deh sama tanya jawab ya. Silakan yang mau melontarkan pertanyaan atau pernyataan, boleh lewat chat atau langsung aja di unmute. Monggo. Ini ada Mbak Dewi nih. Batagornya masih ada, Bu? Saya mau mesen. Masih, tapi tinggal dikit. Boleh juga tuh kayaknya. Aku menyimak teh, menyimak. Aku lagi menyimak Boleh. Soalnya minggu lalu aku sakit, jadi agak ketinggalan. Oh, nggak kelihatan sakit? Well, I got COVID. Oh, is it tough? Ini nggak ininya? Enggak sih. Enggak sih, kayak flu biasa. Baru kena ini? Enggak, udah 2 minggu yang lalu. Enggak, maksudnya pertama kalinya kena COVID positif atau? Iya. Oh, oke. Karena aku udah tahun lalu tuh, emang greges gitu, sehari. Beda lah sama flu biasa. Oh, cuma seminggu, lama juga ya seminggu. Maksudnya seminggu itu meriangnya cuma semalam. Sisanya Iya, tuh betul. kayak lemes, sakit kepala dan, kalau aku. Dan hilang. Iya. Wah, ya udah, take your time ya to heal. Aduh, ya. Semoga cepat sembuh ya. Nah, ini juga termasuk hal yang harus dibaca nih. Ya, takdir kan, kita bicara tadi takdir tuh. Karena itu mengakar, kok aku dikasih COVID-nya sekarang ya, gitu. Of all the timeline of pandemic, why now, gitu kan? Itu hal-hal seperti itu tuh mesti dibaca teliti, karena itu cara Allah berkomunikasi dengan kita di alam ini lewat asmanya. Nanti kalau bertemu sama dia tuh nanti kita mesti si raga ini mati dulu, soalnya harus kiamat dulu. Itu kan makanya Musa, kenapa? Ya kemarin juga terpikir, ya Allah, kena sekarang, alhamdulillah udah vaksin 3 kali dan udah yang nggak yang parah gitu. Kalau pertama mungkin aku udah meninggal gitu. Ya, itu kan salah satu di antaranya. Ya, meraup kayak gitu-gitulah. Asik membaca diri itu, wah asik banget gitu. Kenapa sekarang ya gitu. So, nah itu dia diajak ngobrol tuh, Mbak Deo. Dia hadir kok, dia sangat merespon. Sangat merespon, tapi kita mesti aware ya, bentuk jawabannya tuh macam-macam gitu. Karena cara dia berkata-kata dengan kita di alam mulk ini adalah lewat fenomena. Kayak itu loh cerita itu kan, the joke gitu kan, yang waktu ada orang meninggal, tenggelam perahunya, karam, dia terapung-apung di samudra. Terus dia berdoa, ya Tuhan selamatkan aku gitu. Terus tiba-tiba ada kapal datang, ayo naik. Enggak, aku nunggu Tuhan. Wah, ya udah lewat. Kapal kedua, wah ayo naik, nggak mau, tetap Tuhan akan menyelamatkan aku langsung. Tapi kelamaan dia capek, akhirnya mati deh. Terus di surga ditanya, kenapa kamu?
ini apa kan kok bisa akhirnya kok ke neraka katanya. Aku kan priester. Dia biasa preaching gitu, tapi dia malah marah. Tuhan kemana? Aku kan minta engkau selamatkan aku, kata Tuhan. Lah, aku kirim 2 kapal. Gitu. Gitu ya. Jadi apa ya kira-kira kemarin? Mudah-mudahan dosa-dosa kecil-kecil dihapus. Amin. Itu sama kan, ada hadis kayak gitu. Rasulullah kan Allah berkata, ya fulan gitu, kenapa aku sakit kok tidak dijenguk? Hah? Kata dia, kok bisa Tuhan sakit? Maksudnya apa? So aku sakit, dijenguknya kemana? Ya itu, si fulan dan nunjukin ya. Dia sedang sakit, tapi kau tidak menjenguknya. Itu ya, itu Allah sematkan seperti, aku sakit tapi kamu nggak jenguk. Coba, itu tuh dalam tuh hadis itu. Padahal yang sakit manusia. Tapi Allah mengambil itu, supaya kalau kamu ngurusin orang tuh kayak ngurusin aku gitu. Makanya besar ininya, besar karunianya ngurusin orang lain. Sampai ada hadis gini, kalau kamu lihat anak kamu gitu ya, mungkin juga keponakan atau apa, dia lagi tertidur tuh, namanya anak ya, selimutnya tersingkap, kita beresin, dibelai-belai. That act, that short act, itu kalau kita zoom di situ, dia bilang surga. Jadi banyak hadis yang menunjukkan bagaimana kalau begitu, pokoknya sayangi orang lain seperti kamu menyayangi dirimu. Itu caranya. Gitu, Mbak. Ya mau lewat apa macem-macem. Ya kemarin aduh kalau aku tahu mungkin aku kejar tuh ke Marseille ya. Ternyata rame ya. Iya. Ada Itu pasar. pas aku sakit itu aku berpikir, ya Allah, ini tuh minggu depannya tuh aku tuh mau bazar ke Marseille Oh. loh. Terus tapi kok Tapi bisa? alhamdulillah. Makanya kelihatan di videonya Mbak Dini, wah ceria nih. Nggak kelihatan sakit. Ya, Udah sembuh itu teh. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi pas tuh apa timingnya. namanya, timingnya apa namanya, simptom pertama gejala awal tuh hari Minggu, kemudian hari Selasa Rabu itu mulai apa namanya, sakit tenggorokan dan Ya. PCR positif kan. Terus berharap kan laporan tuh ke apa kayak Kemenkesnya Prancis gitu, terus dapat SMS dari sana, kalau kamu mulai dapat gejalanya hari ini, berarti kamu harus isolasi mandiri sekian. Betul. Cuma disuruh Heeh, isolasi mandiri seminggu dan memang heeh. alhamdulillah on time. Setelah seminggu itu, di tanggal yang ditentukan itu, gejala itu hilang dan Iya, 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 tinggal iya. lemesnya aja. Lemes, kemudian Iya. ya dalam selama saya itu saya, buat semua porsi batagor dan pempek itu dan kemudian hari Sabtunya berangkat deh. Gila. Ya itulah ya. Jadi memang di Love More Foods-nya Mbak Dewi tuh kamu akan datang ke Marseille ya, membagi khazanah batagor dan pempekmu di sana. Dakwahnya lewat batagor sama pempek, jangan salah loh ya. Ini apa nama? Iya dong. Ini namanya kan luas sekali. Betul, ada yang pakai cukur apa tukang cukur tuh. Jadi kan dakwah Bilhal tuh lebih kenceng ya dibanding yang kayak begini. Dakwah Bilhal tuh ya dia lihat orangnya kayak begitu, wah asik nih gitu ya. Senyum-senyum menarik gitu, ramah, sopan, nggak usah bilang-bilang wah Islam itu agama yang begini begini begini, just be yourself gitu. Tunjukkan berkahnya lewat diri kita itu yang paling efektif. Oke, ada pertanyaan. Makasih Mbak Dewi, istirahat ya. Masih Ya. lemes tuh kayaknya. Dari Mbak Lis, bagaimana tazkiyatun nafs yang benar? Apakah dengan jalan ibadah berat, istiqomah? Oh, ya. Tazkiyatun nafs itu bukan dengan duduk in a monastery atau menyepi di gua, di masjid terus, nggak begitu ya. Kan pohon itu ingat bumi, buminya di mana? Ya bumi kita kan ya keluarga yang harus diurusin, anak-anak mesti itu. Jadi jangan tazkiyatun nafs itu jangan sesempit kita di sejadah gitu ya. Ritual itu ritual.
Tapi bahwa zikir itu ya kita sabar, dizolimi orang, itu tazkiyatun nafs. Lagi dibersihkan. Kita bersabar, dibohongin orang, ya katanya mau bayar utang, di telepon susah, kayak gitu tuh. Nah, bagaimana kita merespon itu? Itu tazkiyatun nafs. Melalui semua fenomena yang datang dalam kehidupan, banyak ragamnya lah itu semua. Jadi begini, in short ya Mbak Liz, takdir Allah itu suci dan mensucikan semua, nggak ada pilih-pilih. Dalam persepsi kita takdir tuh ada yang takdir baik, takdir buruk. Secara hakikat nggak ada pemberian dia yang buruk. Masa nggak mungkin dia tuh maha baik, maha suci. Mana mungkin zat seperti itu memberikan yang buruk? Ya, logika berkata tuh nggak mungkin. Itu di dalam Al-Qur'an itu Allah tidak menzolimi sebiji zarah pun, seatom pun. Nggak menzolimi kok. Berarti dia nggak akan memberikan sesuatu yang buruk sebenarnya. Nah, berarti pertanyaannya, persepsi keburukan yang kita terima bahwa ini sulit, the fact bahwa sulit iya, ya. Itu adalah fenomena. Bahwa raga menjalaninya dengan wah, ya, betul. Tapi kan ada kemudahan lain yang muncul di situ. Nah, itu yang harus kita lihat, the whole picture. You have to see the whole picture. Jangan cuma dari satu sini, di sini yang gelap. Ya lihat semuanya. And then you see bangunannya, wow, it's big, gitu. Sebenarnya luar biasa. Jadi tazkiyatun nafs itu di mana? In every single second of our life. Di setiap detik, setiap nafas, itu harusnya jadi tazkiyatun nafs. And by the definition, kalau kita sudah punya karakteristik seperti itu, ya, bahwa setiap hal kita respon dengan Allah. Jadi kita begitu dekat dengan kita gitu. Nggak ada yang lain selain dia yang kita selalu ajak bicara dalam hati. Ya Allah, ini gimana ya? Gimana terus? Itu mewujud, itu namanya din. Jadi yang disebut din kan suka dikerdilkan dengan translation agama, dan agama itu seolah-olah hanya atribut-atribut spiritualism gitu, tapi kan sebenarnya our 24/7 tiap nafas din, begitu dinul. Kenapa agama ini disebut dinul Islam? Islam itu berserah diri, karena hanya dengan keberserah dirian orang jadi tertuntun. Allah tidak akan memberikan iman kepada orang yang tidak mau dituntun. Orang nggak butuh ya mubazir, dituntun juga gitu. Jadi itu makna kita ihdinas siratal mustaqim setiap hari berdoa, ingin dituntun ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Dengan kata lain, terselip di situ adalah ya mesti berserah diri dong. Berserah diri itu gini, percaya aja deh, 100% aku yang aturkan, kata Allah. Itinerary-nya diaturin gitu kehidupan ini. Nanti tanggal sekian ke sini ya, kamu bakal ketemu si itu. Coba hadapin dengan baik gitu. Terus jalani satu persatu kehidupan dengan buka pintu dengan sebuah penghadapan wajah hati yang baik gitu. Gitu Mbak Liz, kalau belum jelas boleh ditanyakan lagi ya. Terus sahabat berkata jangan berdoa minta dimudahkan, sebaiknya minta dikuatkan saja. Sebagian berat, kalau doa itu sebenarnya gini, itu kan komunikasi personal kita dengan Allah Ta'ala. Kalau saya sih doa ya yang mau jujur-jujur aja. Kalau saya nggak berani tuh minta dikuatkan ya Allah. Enggak. Saya minta ya Allah lembutlah pada aku gitu. Karena mengakui aku ini nggak kuatan orangnya gitu ya. Jadi ya tahu kapasitasnya. Gampang terpuruk, maksudnya gampang. Jadi makin tahu kelemahan diri begini. Ini tahapan untuk mengenal diri kan harus man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata Rasulullah. Untuk mengenal Rob tahapannya harus mengenal diri. Mengenal diri itu nggak mungkin kecuali mengenal keburukan diri, kelemahan diri. Itu tangganya harus di situ dulu.
Kalau yang baik-baik mah itu mah datang dengan sendirinya. Tapi yang paling susah itu mengenal kejahatan, keburukan, keculasan diri. Itu sampai Umar dulu bilang, siapa yang bisa menunjukkan aku kelemahanku, dia akan sampai dipeluk gitu ya. Karena berharganya gitu. Kalau temen muji-muji mah biasa, nggak usah ya. Tapi orang yang datang menunjukkan, kamu nih masih gini. Nah itu harusnya, jangan justru dimarahin orang kayak begitu. Kita harus berterima kasih karena dia jadi jujur, jadi cermin kita apa adanya ya. Nah kita mesti tahu bahwa saya tuh lemah, saya lemah di sini dan lain sebagainya. Itu justru yang menjadi sebuah perangkat kita untuk doanya jadi kenceng gitu. Karena tahu kelemahan diri, betul. Tahu kelemahan diri. Jadi nggak bisa lah ngandelin macam-macam tuh. Beneran, aduh, kalau di saya ya pengalaman begitu urusan saya ambil sendiri, maksudnya dengan pede, aku bisa nyelesain gini. Nggak jadi terus, nggak tahu kenapa tuh Allah tuh bikin begitu. Tapi begitu ya Allah, di awal waktu kuncinya adalah harus humble memang. Harus humble, harus bilang ya Allah tanpa engkau nggak bisa. Itu chance kita terpeleset tuh selalu ada di dalam kehidupan gitu ya. Jadi harus jalan tuh dengan takwa, menjalani kehidupan tuh dengan hati-hati gitu ya Allah, ya Allah. Makar Allah di mana-mana. Makar tuh maksudnya diuji gitu. Jadi hati-hati di situ ya. Jadi kalau mau berdoa, boleh doa yang paling jujur saja dari dalam hati gitu. Kata Mbak Liz, noted, semua takdir baik, suci dan mensucikan. Saya lihat ibroh dari sahabat yang sekarang dalam proses bercerai. Memang berat kehidupannya, tapi saya perhatikan banyak kemudahan dan pertolongan Allah. Kalau saya ambil garis dari pelajaran hari ini, berarti sebenarnya semua dijalani untuk memperkuat akar dan menumbuhkan pohon ke atas. 100, betul. Ya, begitu. Jadi semua yang datang, seharusnya jiwa tumbuh. Betul itu. Kenapa? Karena makanan kok buat jiwa. Nggak ada takdir hidup yang di dalamnya tidak ada nutrisi yang berharga buat jiwa. Tapi begitu kita menjalani takdir ngutuk-ngutuk ya, jiwanya malah marah-marah, dia makin melempem. Kalau tumbuh jiwanya, sahabat-sahabat, dia akan jadi pohon, pohon itu berbuah. Dan esensial harus ada buahnya. Kenapa? Kita bicara An-Nur ayat 35, cahaya yang seminyak yang mencahayai zujajah itu datangnya dari minyak, dari pohon zaitun. Artinya apa? Dari buahnya. Minyak zaitun kan dari buahnya, bukan dari dahan, dari daun, bukan dari buahnya. Berarti dia harus berbuah dulu. Untuk berbuah harus tumbuh. Untuk tumbuh harus menyerap ilmunya. Harus sabar dalam kehidupan. Harus syukuri apa yang ada. Tawakal udah back to basic gitu aja sebenarnya. Teorinya ya. Pengejawantaannya ya. Di detail, the devil is in detail. Jadi begitu sahabat-sahabat. Ini ngaji ini tuh maksudnya gini loh. Kita tuh supaya always can see the silver linings in life. Dalam hidup tuh selalu ada yang positive side. Ketika kita gagal di situ, kita gagal mensyukuri apa yang Tuhan hadirkan. Responnya jadi sedih gitu. Padahal dia tuh ingin kita bahagia. Begitu kita mengeluh, bahkan mengutuknya, menolaknya, jadi tidak sampai tujuan Allah untuk menumbuhkan jiwa. Jadi semua takdir itu berat, tapi sebenarnya bisa dijalani, termasuk rumah tangga yang toksik. Ya, everything toksik. Jadi harus jadi ikan ya, yang tidak menjadi asin oleh lingkungannya gitu. Ya, kadang kita ditempatkan seperti Asia, ditempatkan dalam rumah tangga yang toksik, dipasangkan dengan orang toksik namanya Firaun. Gitu. Toksik kan menurut kita, tapi hanya dengan itu, kan Allah tahu ya kadar seseorang, jiwanya melambung, luar biasa lambungannya tuh. Sekarang kalau udah selesai itu ya skenario, mau ditukar skenario nggak mau. Kalau tahu hasilnya, seandainya ya ditampakkan kepada kita ini loh rahasia di balik semua takdir yang aku
tampilkan sama kamu. Di balik semua skenario yang aku kasih, ujungnya tuh begini. Wah, orang nggak akan mau mengubah sedikit pun takdir kehidupannya. Begitu dia paham bahwa, oh ternyata dengan pengaturan ini yang paling cocok buat saya. Itu. Dan tiap orang didesain dengan sangat meticulous, sangat spesifik gitu. Itulah makanya kita nggak bisa compare sama orang lain. Nggak usah lah di-compare. Oh dia udah punya ini, dia udah begitu ya. Oh ya, dia begitu ya, begitu. Lanjut, umpamanya tidak lulus dan patah, apakah bisa open loop atau terulang lagi? Pasti diulang sebelum lulus. Ulang terus gitu. Cuma masalahnya gini, hidup itu kan terbatas waktunya ya. Jadi kalau remedial terus 20 kali, rasanya agak berat gitu. Jadi semoga kalaupun diulang nggak banyak-banyak gitu kali ya summer school-nya. Ya, gitu. Ya, yang lain boleh. Satu lagi nih sebelum kita akhiri pertemuan. Monggo, silakan dibuka mic-nya. Tidak ada nih. Semua sedang merenung. Baik, kalau begitu, semoga bermanfaat kajian kita hari ini. Masih tentang Musa alaihissalam. Ya, kita nanti lanjutkan dengan mulai dia berperang melawan Firaun, ya, hawa nafsu diri sendiri. Apa yang terjadi di situ, apa yang Allah ungkapkan di situ, dan apa trik-triknya untuk menghadapi hawa nafsu, itu disebar di sebuah kisah Musa alaihissalam. Ya, don't be despair, sahabat-sahabat, seberat apapun ujian yang kita hadapi, yang kayaknya kok berat ya, hawa nafsu saya gini-gini terus, harus tetap berpengharapan. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan sampai kehilangan harapan itu. Karena harapan itu yang membuat kita move on. Gitu ya. Dan Allah berharap kita untuk menyambut di etapa terakhir gitu sampai finish. Sampai finish harus terus berjalan sampai ke tujuan. Itu semuanya insya Allah ya. Baik, kita tutup. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa akhir majelis yang disunahkan Rasulullah Muhammad SAW. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, pamit dulu. Selamat menjalani kehidupan kembali dan takdirnya. Terima kasih. Semoga makin menumbuhkan jiwa. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tessa. Wabarakatuh.